Selamat siang Ibu dosen. Desak Made Febri Purnamasari. Saya Chandra Wijaya dan rekan saya yang bernama Iputu Ferry Putra Abadi. Kami di sini akan menjelaskan mengenai Electronic Commerce Consumer Behavior Model Turban et al. 2000. Itu adalah metode lain. Jika menggunakan metode perilaku konsumen e-commerce milik Turban et al. 2000, terdapat 5 proses pengambilan keputusan. Yang pertama, karakteristik pribadi. Yang kedua, karakteristik lingkungan. Yang ketiga, stimulus. Yang keempat, sistem pemasok atau vendor. Dan yang kelima, keputusan konsumen. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai karakteristik individu. Karakteristik individu adalah minat, sikap terhadap diri sendiri, pekerjaan, dan situasi pekerjaan, kebutuhan individual, kemampuan atau kompetensi, pengetahuan tentang pekerjaan dan emosi, suasana hati, perasaan keyakinan, dan nilai-nilai. Yang kedua, karakteristik lingkungan adalah perpaduan antara pola pikir manusia dan perwujudan kebudayaan yang sama, menghasilkan suatu karakteristik yang dapat dikenali. Ini dapat dilihat melalui struktur fisik lingkungan permukiman tersebut secara perilaku masyarakat yang mendiami permukimannya. Stimuli adalah setiap komunikasi atau stimuli secara fisik yang didesain untuk mempengaruhi konsumen. Yang keempat, sistem pemasok atau vendor. Sistem pemasok atau vendor secara umum, sistem ini diartikan sebagai suatu pihak baik, lembaga atau perorangan yang mana bertugas untuk menyediakan atau menjual bahan. Dan yang terakhir, keputusan pembelian. Keputusan pembelian adalah proses integrasi yang digunakan untuk mengombinasi pengetahuan untuk mengevaluasi 2 atau lebih perilaku alternatif dan memilih satu di antaranya. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai metode perilaku konsumen Turban et al. Dalam Electronic Commerce Consumer Behavior Model Turban et al. 2000, secara prinsip pengambilan keputusan konsumen Electronic Commerce tidak jauh berbeda dengan keputusan offline, yaitu terdiri dari 5 tahap identifikasi. Yang pertama, identifikasi masalah. Yang kedua, pencarian informasi internal dan eksternal, khususnya lewat internet. Yang ketiga, evaluasi alternatif. Yang keempat, keputusan pembelian. Dan yang kelima, perilaku purna beli. Namun, untuk proses keputusan yang merupakan keputusan pembelian melalui internet, ada model baru yaitu sebagai berikut. Yang pertama, knowledge, yaitu mencari informasi tentang suatu produk untuk mendapatkan pemahaman. 2. Interaction, yaitu berkomunikasi dengan produsen. Yang ketiga, networking, yaitu berinteraksi dengan konsumen lain yang memiliki kesamaan kebutuhan dan pengalaman. Yang keempat, sensory experience, yaitu penggunaan masukan sensorik seperti gambar dan suara sebelum melakukan keputusan pembelian. Yang kelima, ubiquity, yaitu konsumen mendapatkan segala kebutuhannya sesuai waktu dan tempat yang diinginkan konsumen, bukan produsen. Yang keenam, aggregation, yaitu mempertemukan sejumlah layanan yang terkait dan dibutuhkan konsumen di tempat yang disepakati bersama.
Yang terakhir, customization, yaitu menyesuaikan produk sesuai kebutuhan konsumen. Baik, saya akan menjelaskan contoh, yaitu dengan produk Toyota Avanza. Berlaku terhadap perusahaan pemilik produk Toyota Avanza pada PT Putrajaya Abadi. Pendahuluan perkembangan industri otomotif dewasa ini begitu cepat. Hal ini dapat dilihat dari semakin meningkatnya penjualan mobil dari tahun ke tahun seiring dengan kemajuan teknologi dan tingkat persaingan diantaranya perusahaan-perusahaan otomotif dalam menciptakan produk yang dapat mempengaruhi keputusan pemilihan konsumen. Dengan demikian, persaingan yang ketat akan mendominasi dunia usaha, di mana perusahaan saling berlomba-lomba untuk menguasai pasar, meningkatkan perkembangan teknologi yang semakin dinamis. Manusia dituntut dengan cepat dan tepat untuk menindak agar tidak kalah bersaing. Tumbuhnya persaingan merupakan konsekuensi dari ekspansi kegiatan pemasaran. Sedangkan menurut kalangan industri, persaingan merupakan faktor terpenting dalam mempengaruhi kesuksesan usaha dalam dunia usaha. Pengaruh persaingan ini akan membawa manfaat yang sangat besar bagi konsumen di seluruh dunia, seperti perilaku masyarakat yang membutuhkan dan menginginkan mobil dengan merek, kualitas, harga, serta dengan desain baru yang ditawarkan pada tingkat harga yang kompetitif. Merupakan prinsip yang harus diperhatikan produsen untuk mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Untuk maju dan berkembang dalam konsep pemasaran, perusahaan harus mampu memahami kebutuhan dan keinginan konsumen, di mana kepada mereka lah tentunya produk tersebut akan dipasarkan. Proses pengambilan keputusan untuk membeli suatu barang oleh konsumen beraneka ragam, sesuai dengan jenis keputusan pembelian. Kegiatan membeli adalah kegiatan yang mengagumkan dari hidup setiap orang, karena kegiatan membeli merupakan aktivitas rutin yang jarang kita sadari secara mendalam. Proses kejiwaan yang terlibat di dalam perusahaan yang juga harus mampu memahami perilaku konsumen pada pasar sasarannya, karena kelangsungan hidup perusahaan yang berusaha memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen sangat tergantung pada pola perilaku konsumen. Demikian halnya pada PT Putrajaya Abadi, yang merupakan salah satu cabang di kota Denpasar dan sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di bidang sektor otomotif yang merupakan distributor resmi mobil Toyota dan kerap menyediakan beberapa varian mobil yang dipasarkan. Hal tersebut terkadang menguntungkan bagi calon pembeli mobil baru karena tersedia banyak pilihan. Namun di antara banyak pilihan mobil sejuta pemilik ini, selain memiliki banyak varian, juga mempunyai harga yang terjangkau dan kapasitas yang mendukung, terutama untuk keluarga. Selain itu, masih banyak keunggulan-keunggulan lain dari Avanza yang dalam melaksanakan kegiatan yang diharapkan pada persaingan dan perusahaan-perusahaan bisnis otomotif. Sehingga PT Putrajaya Abadi senantiasa melakukan berbagai langkah yang tepat dalam menjalankan operasinya agar senantiasa dapat terjadi peningkatan total aset dan peningkatan market share. Toyota Avanza adalah mobil yang diproduksi di Indonesia oleh pabrikan Toyota yang dipasarkan dalam dua merek, yaitu Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia. Generasi pertama mobil ini diluncurkan saat Gaikindo Auto Expo 2003 dan terjual 100.000 unit pada tahun tersebut. Nama Avanza berasal dari bahasa Italia, yaitu avanzato yang berarti peningkatan.
Pengertian produk. Pengertian produk Malau 2007-31. Produk adalah suatu barang nyata yang dapat menjadikan bahkan dapat dipegang dan direncanakan untuk memuaskan keinginan atau kebutuhan konsumen seperti komuter, mobil, dan lain-lain. Sedangkan Ciptono dan Chandra mendefinisikan produk adalah sesuatu yang ditawarkan produsen untuk memperhatikan, diminati, dibeli, dan dikonsumsi pasar sebagai pemenuhan kebutuhan dan keinginan pasar yang bersangkutan. Menurut Sangaji dan Sophia 2013, produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Produk yang dipasarkan meliputi barang fisik, misal mobil, makanan, pakaian, perumahan, dan sebagainya. Yang kedua, pengertian perilaku konsumen. Perilaku konsumen merupakan tingkah laku tentang individu, kelompok, atau organisasi dalam proses yang mereka gunakan untuk memilih, mengamankan, menggunakan, dan membuang produk, jasa, pengalaman, atau ide untuk kepuasan. Pandangan dari perilaku konsumen ini lebih luas daripada pandangan yang tradisional. Yang ketiga, peranan konsumen dalam pembelian. Menurut Abdullah dan Tanfi 2012 124, 5 peranan yang berbeda mungkin terjadi dalam suatu keputusan pembelian. Yang pertama, orang yang mengambil inisiatif atau orang yang pertama kali menyarankan membeli suatu produk atau jasa tertentu. Yang kedua, orang yang mempengaruhi, yaitu seseorang yang pandangan atau nasihat memiliki pengaruh terhadap keputusan akhir. Yang ketiga, orang yang mengambil keputusan, yaitu orang yang memutuskan pada salah satu seluruh komponen atau keputusan membeli. Yang keempat, membeli atau tidak, apa yang akan dibeli, bagaimana pembeli atau di mana pembelinya. Yang D, untuk membeli biar yang akan melakukan pembelian sesungguhnya. Selanjutnya, orang yang memakai, orang yang mengonsumsikan atau memakai produk atau jasa. Faktor-faktor yang dapat mengaruhi keputusan pembelian yaitu ada faktor eksternal. Untuk memahami hal ini perlu diketahui faktor-faktor apakah yang mempengaruhi konsumen dalam menentukan pembelian atau faktor-faktor lingkungan eksternal yang mempengaruhi antara lain faktor budaya, faktor sosial. Dalam faktor sosial, sosial mempunyai karakteristik antara lain. Yang pertama, ada orang-orang dalam setiap kelas sosial cenderung mempunyai perilaku yang serupa dibandingkan orang-orang yang berasal dari dua kelas sosial yang berbeda. Yang kedua, seseorang dipandang mempunyai pekerjaan yang rendah atau tinggi sesuai dengan kelas sosialnya yang berbeda. Yang ketiga, ke kelas sosial seseorang menyatakan dengan beberapa variabel seperti jabatan, pendapatan, kekayaan, pendidikan, dan orientasi terhadap nilai dari pandangan hanya berdasarkan sebuah variabel. Yang keempat, seseorang mampu berpindah dari satu kelas sosial ke sosial lainnya, naik atau turun selama hidupnya. Yaitu ada faktor pribadi. Keputusan seorang pembeli juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi, yaitu usaha pembeli dan tahap-tahap siklus hidup, pekerjaan, kondisi ekonomi, gaya hidup, serta kepribadian dan konsep diri pembeli. Yang pertama, usia dan tahap siklus hidup. Orang yang membeli barang dan jasa yang berbeda sepanjang hidupnya. Mereka makan makanan bayi pada masa balita, maka hampir semua jenis makanan pada masa pertumbuhan dan dewasa, dan makanan-makanan diet khususnya pada masa tua. Selera orang akan pakaian, perabot mebel, dan kreasi juga berhubungan dengan usia. Selanjutnya, pekerjaan juga mempengaruhi pola konsumsinya. Selanjutnya ada kondisi ekonomi. Pilihan produk sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi seseorang. Selanjutnya ada gaya hidup.
Orang-orang yang berasal dari subkultural, kelas sosial, dan pekerjaan yang sama mungkin saja mempunyai gaya hidup yang berbeda, di mana gaya hidup merupakan pola hidup di dunia yang diekspresikan oleh kegiatan dan minat pendapat dari seseorang. Keberbedaan dari konsep diri, keberbedaan yang berbeda dari setiap orang mempengaruhi perilaku pembeliannya. Kepribadian mengacu pada karakteristik psikologis yang unik yang membedakan seseorang atau kelompok. Kepribadian biasanya dijelaskan dalam sifat seperti kepercayaan diri, dominasi, sosialisasi, otonomi, definsif, adaptasi, dan agresivitas. Saya akan membacakan hasil kesimpulan dari penjelasan materi tersebut. Electronic commerce didefinisikan sebagai proses pembelian dan penjualan produk, jasa, dan informasi yang dilakukan secara elektronik dengan menggunakan jaringan komputer. Salah satu jaringan yang digunakan adalah internet. Perkembangan teknologi informasi, terutama internet, merupakan faktor pendorong perkembangan e-commerce. Internet merupakan jaringan global yang menyatukan jaringan komputer di seluruh dunia, sehingga memungkinkan terjalinnya komunikasi dan interaksi antara satu dengan yang lain di seluruh dunia. Dengan menghubungkan jaringan komputer perusahaan dengan internet, perusahaan dapat menjalin hubungan bisnis dengan rekan bisnis atau konsumen secara lebih efisien. Sampai saat ini, internet merupakan infrastruktur yang ideal untuk menjalankan e-commerce, sehingga istilah electronic commerce pun menjadi identik dengan menjalankan bisnis di internet. Dengan adanya database server website penjualan atau electronic commerce, pemasaran produk ini, perusahaan bisa lebih mudah mengatasi pengolahan data dengan sistem penjualan berbasis electronic commerce. Ini mengurangi biaya sewa ruko karena penjualan berbasis internet atau online. Sekian kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Sekian penjelasan materi yang dapat kami sampaikan. Kiranya jika ada salah kata, mohon dimaafkan, dan semoga bisa kalian mengerti. Terima kasih.